ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad amma ba'd. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, pimpinan daerah Aisyah Sleman, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Berbah, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Perkenankan saya memandu acara pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah periode 2022-2027 dan juga kunjungan silaturahim pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan berkah yang melimpah untuk kita dengan lafaz tasmiyah. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dimohonkan beliau Bapak Mulyanto Sarjana Pendidikan Master Besi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di antara kamu ada golongan menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Mas Anto nyangkut. Gitu. Musa boy bener udah. Kesal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman serta jajarannya, yang kami hormati pimpinan daerah Syekh Sleman serta jajarannya, yang kami hormati Ketua Ranting Syabur, Ketua Ranting Aisyah maupun Muhammadiyah, yang kami hormati undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang sangat kami hormati juga teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah terpilih baru periode 2022-2027, dan hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, siang ini kita masih diberi sehat dan sempat sehingga bisa menghadiri apa yang dilaksanakan oleh PDM dalam rangka silaturahmi sekaligus pelantikan pimpinan cabang Muhammadiyah yang baru terpilih periode 2027. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak. Terima kasih kepada pimpinan cabang lama Pak Darjaka. Ternyata setelah pemilihan yang tua-tua tersingkir di saya terpilih yang mudah-mudahan semangat muda ini yang menjadikan untuk mengajukan Muhammadiyah di Berbagai ini, dan mudah-mudahan mengurusi nanti lebih baik dari sebelumnya. Harapan saya seperti itu. Ya, berikutnya kemudian bagi Malaysia kami ucapkan selamat yang sudah bisa memilih pengurus yang baru. Mudah-mudahan ke depannya juga lebih baik bersama Muhammadiyah ke depan. Selamat datang kepada PDM dan teman-teman dan anggotanya. Mohon nanti pelaksana relatif kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Darjaka teman-teman untuk mengesahkan kepengurusan periode yang begini dalam rangka untuk segera bekerja untuk melaksanakan program-program yang sudah disusun oleh para pimpinan yang baru, kemudian untuk bisa segera dilaksanakan. Pada seluruhnya yang hadir, terutama Bapak Ibu kepala sekolah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, selama raya Ngesu IPC yang di bawah ini sekiranya ada yang tidak berkenan di hati, Pirang Subrono Sesu Ulo Nyumpang Penyanyi Sangat Gedun, Jawi Kawanan, itulah kemampuan saya untuk satu periode kepengurusan M dari 2015 sampai dengan 2023. Jadi satu periode tapi itu 7,5 tahun saya hitung. SK-nya itu Februari 16 Februari 2016. Kemudian Februari kemarin genap 7 tahun sampai Maret Agustus itu 6 bulan, sehingga 7,5 tahun untuk satu periode karena ada COVID. Dan
COVID ya, lalu perubahannya banyak terganggu. Selanjutnya, sekiranya ada yang tidak berkenan di hati khususnya selama kami menyusui BPJN atau penyerapan yang ramah beserta teman yang sudah tidak terpilih, saya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik masih kita perlukan, kita tingkatkan masa mendatang dalam rangka untuk memajukan Muhammadiyah kita di bawah ini. Itulah yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Haji Sultan Jajaran Masyarakat Pendidikan. Bapak hadirin yang saya hormati, tiba saatnya pengukuhan pimpinan Bank Muhammadiyah Gerbang periode 2020-2027 untuk kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Saya cukupnya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Bapak Jaki yang kami hormati, Ibu Ketua PDA yang kami hormati, Bapak Ketua PCM Sleman, serta kali ini sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Bapak Haji Harjaka, tim pemenangan daerah DPD RI dari Muhammadiyah yang hadir, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman beserta jajarannya, Ketua PCM Berbah baik yang lama maupun yang baru ya, yang saya hormati dan seluruh jajarannya ya, seluruh hadirin sesepuh Muhammadiyah yang tidak tersingkir Pak ya, semua sesepuh seperti amanat saya kemarin di Musab, saya kira ya, sesepuh itu tidak boleh tersingkir, tidak boleh disingkirkan, karena itu adalah suh untuk kita ya, sebagai tonggak ya, bagi organisasi kita untuk menyatukan, mensolidkan kita ini. Salah satu unsurnya adalah sesepuh ya, senior kita. Kepala sekolah ya, kepala sekolah yang hadir
ya Kepala Amal Usaha, pada Kepala SMK, SMP, SD, dan PAUD, TK yang saya hormati, pimpinan cabang Aisyah, dan seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Kapanewon Berbah yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Dalam rangkaian pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah, sebelumnya akan saya bacakan surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, surat keputusan nomor 11 /Kep/Romawi 3.0 /D/2023 tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah masa jabatan 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah 2022-2027. Pertama, menetapkan Saudara Haji Ahmad Muhajir Hanifi, NBM 772781 sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Berbah 2022-2027. Kedua, menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah masa jabatan 2022-2027. Supaya menyingkat waktu, saya kira segera langsung masa ke depan yang saya sebut. Ketua, Haji Ahmad Muhajir Hanifi. Anggota, M. Yasin Nuryanto ST. Anggota, Fadlan Mahadi SPT. Anggota, Dadang Margono SPD. Anggota, Haji Arif Wibowo SKM MM. Anggota, Dadi Nur Haidi SAG MSI. Anggota, Haji Herman Padianto SE. Anggota, Profesor Dr. Haji Ahmad Nurmandi MSc. Anggota, Haji Lili Nugraharja STP M Magister Engineering. Anggota, Muh Arif Tri Zunianto SH. Dan yang terakhir, anggota Muhammad Wahab. Ketiga, keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah berikutnya, atau sampai dengan diadakan perubahan atau dicabut kembali. Keempat, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan semestinya. Ditetapkan di Sleman tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, 29 Agustus 2023 Miladiah. Ketua ditandatangani Haji Harjaka SPD SAG MA, Sekretaris Haji Arif Mahfud SAG MSI. Kepada Bapak Ketua PDM Sleman dimohon untuk mengukuhkan PCM Berbah 2022-2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kukuhkan, apakah saudara-saudara bersedia untuk menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Prambanan?
Berbah. Oh ya, sorry. Maaf. Tadi Pak NCP Sleman, saya Prambanan. Karena Pak NCP memang baru saja dari Sleman, saya baru saja dari Prambanan. Ya, sorry. Ya, kami ulangi ya. Sebelum kami kukuhkan, apakah saudara-saudara sanggup untuk menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah? Alhamdulillah, kalau bersedia akan saya kukuhkan dan tidak perlu ditirukan. Pengukuhan ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah masa jabatan 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, Ahad, tanggal 18 Syafar, tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 September, tahun 2023 Miladiyah, bertempat di SMP Muhammadiyah 1 Berbah, saya Harjaka, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, mengukuhkan saudara-saudara sebagai ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Berbah masa jabatan 2022-2027. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dikukuhkan di Sleman pada tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 September 2023 Miladiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, ketua tertanda Harjaka NBM 881681. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan SK. Monggo Bapak-bapak bisa menyampaikan ucapan selamat. Mohon berkenan Bapak Ketua berfoto bersama 1-2 kali pengambilan. Monggo Pak. Pak Haji Sujarwo, monggo.
Dihaturkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Maaf, untuk khusus PCM foto berdiri dulu enggak apa-apa, momentumnya biar ini. Ya. Bersepuluh karena yang satu tidak hadir. Ya. Ya, nanti untuk kalender 2024. Monggo diatur. Ya. Posisi tangan semua, posisi tangannya sama, ya. 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 Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi diaturkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman yang telah mengukuhkan pimpinan cabang Muhammadiyah Merbah masa jabatan 2022-2027. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya sambutan dan pengarahan pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Untuk itu pada Bapak Ketua, Bapak Haji Harjaka, disilahkan. C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ursila ala nasi kafata wa rahmah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati para senior Muhammadiyah maupun Aisyah, senior Muhammadiyah Aisyah yang ada di Berbah sini, yang sama-sama kita hormati pula pimpinan cabang Muhammadiyah yang baru saja dilantik, dikukuhkan bukan dilantik. Bapak-bapak Ibu Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Aisyah sekapanewon Berbah, dan tidak lupa Ibu Pimpinan Daerah Aisyah yang dihadiri oleh Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris. Alhamdulillah. Di cabang yang lain tidak pernah berdua ketua dan sekretaris. Lah, kalah awu. Neng Berbah wedi ngaisi ae, to. Wis kudu didatangi ketua dan sekretaris begitu. Gitu. Oh iya. Tapi begitu masuk bingung loh, kok pengukuhan gitu. Ternyata pengukuhannya untuk Muhammadiyah. Oleh karena itu saya menyampaikan dua hal. Yang pertama juga masalah pengukuhan, yang kedua masalah kunjungan. Yang kedua masalah tujuan kunjungan. Yang pertama tentang pengukuhan, perlu kita ketahui bersama, dan saya hanya akan menyampaikan apa yang dihadapi oleh pimpinan
pimpinan Muhammadiyah pada akhir-akhir ini. Di akhir-akhir ini Muhammadiyah itu tantangannya sangat berat. Betul-betul sangat berat. Baik itu tantangan karena kemajuan zaman maupun tantangan karena keadaan yang sudah semakin masif di dalam hal kenakalan remaja. Serta sekarang ini Muhammadiyah agak dipojokkan. Terus terang saja Muhammadiyah agak dipojokkan. Dipojokkan bagaimana? Karena Muhammadiyah itu sudah ada yang menganggap bahwa Muhammadiyah adalah kelompok Wahabi. Ya kan? Ada yang mengatakan Muhammadiyah adalah kelompok Salafi. Muhammadiyah adalah kelompok apa kayak Wahabi wis HTI. Itu ada. Iya, betul. Nah, dari sinilah maka dari mereka itu saudara-saudara kita, itu pernah ngomong dengan saya, Pak Ketuanya itu ngomong dengan saya, Pak, bagaimana kalau kita kerjasama antara Muhammadiyah dan NU? Oh siap, bagus, saya gitu. Namun begini, terus bagaimana cara kerjasamanya? Ya kita tagline nama kita jadikan satu, menjadi Islam Nusantara berkemajuan. Nah itu, aku ya rada mikir gitu. Islam Nusantara berkemajuan. Lah kita ini sebenarnya kan Islam berkemajuan itu bukannya Islam yang ortodok maksudnya. Ya, Islam garis lurus, usaha untuk menjadi garis lurus, hanya usaha. Perkara nyatane cek bingkong ya. Oke gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena kita untuk Islam itu sudah yakin bahwa Islam itu yang pertama, ini ciri berkemajuan. Ya, ciri berkemajuan. Islam itu pokoknya yang pertama cirinya tauhidnya, insya Allah Muhammadiyah berusaha tauhidnya murni, tidak terkontaminasi. Terkontaminasi apa ya? Dengan adanya keistimewaan Yogyakarta. Nah ini, sehingga dana keistimewaan yang 1 tahun itu 4 triliun, itu kita Muhammadiyah nggak ngerti untuk apa. Yang ngerti ini ming dinggo jadilan, dinggo perti desa, dinggo gawe patuh, dinggo apa gitu. Yo ben iki ana DPR ben dilaporke. Aku ngomong apa nane ya toh. Ya ben deh. Makanya ini ono DPR aku ngono ngomong ngerti aku. Salaman barang kok. Nah, ini jadi sepertinya dana keistimewaan hanya untuk menghidupkan TBC. Nah, padahal Muhammadiyah akan memberantas TBC. Inilah tantangan kita. TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul itu adalah nek cara Jawa gugon Tuhan. Gugon Tuhan kuwi saka tembung gugu lan mituhu. Dadi apa-apa ki digugu karo manut. Lho, mituhu manut. Ana Nyira Kidul. Ana Dewi Sri, ya kan? Nek kudune nek ana Nyai Ro Kidul, ya kudu ana Nyai Ro Lor. Wong lor ya ana laut kok.
Ya kan? Nah ini terus Dewi Sri yang dulunya sudah hilang, tidak ada apa jenenge angkler apa wiwit. Angkler ki nek agi tandur, wiwit ki nek lagi arep maneni. Ayo kuwi jarene broke nggo Dewi Sri, ya toh? Nah, ini kita repot. Nah, itu tentang tahayul. Kemudian tentang bid'ah. Sekarang bid'ah sudah diselewengkan. Artinya, maksudnya diselewengkan, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa kalau kita hidup tanpa bid'ah, ora iso urip jarene ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Karena yang namanya bid'ah itu hanya khusus untuk ibadah. Kalau yang namanya muamalah itu bukan bid'ah, tetapi kemajuan zaman. Contoh, dulu Rasulullah minum itu ndak pakai gelas plastik ngono, ndak pakai. Nggih toh? Lah sekarang pakai, itu bukan ibadah, bukan bid'ah, tetapi itu kemajuan zaman. Dulu Rasulullah ndak pakai mic begini ngomong itu. Sekarang harus pakai mic. Kemudian ada yang mengatakan Quran itu dicetak di mana-mana berarti itu bid'ah. Bukan. Dicetaknya Quran itu agar Quran itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya dicetak. Nek ora dicetak, mosok engko Indonesia sak lembar. Wong biyen kan lembar-lembaran. Engko terus negara ngendi Malaysia selembar. Ayo akhirnya tidak paham 30 juz. Ya kan? Makanya dengan kemajuan seperti ini banyaknya manusia akhirnya dicetak. Tetapi membacanya, karena membacanya itu ibadah, sama membacanya. Apa ana sing donge dawa terus dicendhake, sing cendak didawake ngono? Ora ana. Tetep ilmu tajwidnya sama. Ihfa hakiki, idgham bi gunnah bila gunnah, idhar, kemudian mat tabi'i dan sebagainya, semuanya sama persis. Ya kan? Karena membacanya itu ibadah. Jadi nek ibadah ora bakal kok nganti dienggok-enggokke berarti bid'ah. Tetapi kalau muamalah itu tidak. Itu perlu dijelaskan kepada masyarakat umum. Kemudian kalau tahayul bid'ah, khurafat. Khurafat itu apa? Khurafat itu adalah mempercayai adanya barang-barang tertentu mempunyai kekuatan gaib. Ana akik, ana keris, ana tumbak. Apa ora ngerti aku. Nah, ini kan warga Muhammadiyah itu kudune memberantas. Lah dengan adanya keistimewaan malah soyong rembaka. Lah inilah tantangan dari pimpinan yang baru. Itu seperti itu baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Kita repot. Nah, kemudian lagi kalau kita ikut arus ya malah hancur. Makanya Sunan Kalijogo mengatakan, menyampaikan kepada kita, memesankan kepada kita, itu Sunan Kalijogo itu pesannya kowe kabeh kena rubuh plupuh topo keli nanging aja nganti kentir. Loh iki Sunan Kalijogo lho iki, rubuh plupuh topo keli nanging aja nganti kentir. Rubuh plupuh ki apa? Melu-melu rubuh-rubuh gedang. Plupuh ki wit gedang. Nah, basa Jawane kudu sinau iki. Topo keli ki ya ngikut, tetapi aja nganti melu kentir. Ha nek kentir kacau awake dhewe. Akhirnya ra iso, tujuan kita gagal, tidak tercapai. Kenapa Sunan Kalijogo kok memberikan gambaran kok yang digambarkan adalah plupuh, debok. Karena memang yang namanya debok
sing jenenge gedang tak baleni iki, mbok ana wis tau krungu. Sing jenenge wit gedang kuwi adalah pohon yang semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Itu semuanya. Padahal di samping bermanfaat, pohon pisang itu kalau belum memberi manfaat, ora gelem mati. Urung metu kok dikethok. Tukul. Ning nek wis metu dikethok mati. Ning wis ana tunase gitu loh. Itu wit gedang itu seperti itu. Semuanya bermanfaat, godhonge manfaat. Nggo buntel arem-arem enak, nggo buntel lemper enak, nggo buntel tempe. Buntel tempe itu nek sing dibuntel godhong karo sing dibuntel plastik tetep gurih sing dibuntel godhong. Lah itu jelas. Bermanfaat, bahkan wis garing we godhonge iki jek kena dienggo. Nggo buntel gula bener. Klaras kan nggo buntel gula. Nah. Itulah manfaatnya pohon pisang. Kemudian pelepahnya juga bermanfaat. Pelepahnya itu upamane nggo dudul lemper ya cocok. Gawe lemper kok dudule iki. Ora cocok iki. Ndak cocok. Padahal bentuknya ya padha nih. Ning ora cocok. Sing cocok ya pelepah pisang itu, nggo dudul gawe lemper, ya kan? Nek neng desa, kalau di kampung dienggo sambatan nggo apa, Pak? Nggo nyobloske paku. Ora semebar pakune, duncal-uncalke ora semebar. Iya, sekarang kemajuan zaman sok nganggo tempolong terus ditaleni rafia kae to. Kesenggol hambiar tetepan. Ning nek nganggo debok kuwi ora gitu loh. Manfaat. Durung mengko nek putra jenengan nangis ku gawe otok-otok. Wes endi sing ra manfaat? Kabeh manfaat to. Otok ya dudu lemper barang Mas tak sebutke. Itu seperti itu. Itu baru anu loh itu. Itu baru pelepahnya loh. Buahnya bermanfaat. Buah sangat bergizi itu pisang. Cocok untuk bayi maupun untuk orang tua. Iya. Bayi didulang gedang pas cocok iso ngulu. Mosok bayi kok didulang jengkol. Ora cocok. Ngono lho. Ya cocoknya ya gedang kuwi. Nah, itu jelas. Wong piantun sepuh ya gedang enak pokoknya gitu. Itu jelas seperti itu. Manfaat pisangnya. Kulite ijek kena nggo pakan wedhus. Manfaat lagi. Apa meneh? Ayo, wite pohonnya ya. Pohonnya itu sekarang nggo gawe tali apik, sekarang yang kemajuan untuk membuat kerajinan tas itu juga bagus. Nek neng Temanggung kono nggo buntel mbako ya. Yo pas gitu. Nah, bonggole nek jenengan sakniki mantenan ning Wonosari, anggere ana manten kok ning Wonosari, nek durung ana gudeg bonggol gedang urung komplit jarene. Kono ki mesti ana gudeg bonggol gedang. Sekarang kemajuan digawe criping. Criping bonggol gedang wah enak tenanan. Wis ora krasa bonggol gedange. Krasane tetep gurih kae. Aku pernah makan kok soalnya. Itu ming kripik bonggol gedang. Nah iya, makanya semuanya bermanfaat. Padahal kita punya ayat. Ayatnya apa? Khairun nas angfanguhum linnas, sudah jelas. Nah, ini makanya Sunan Kalijaga itu kalau mengambil iktibar, mengambil contoh-contoh itu tetap yang pas semuanya. Memang Sunan Kalijaga ahli agama, ahli budaya, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, ahli basa Jawa barang. Itu Sunan Kalijaga. Mula ngenai tembang wae nganggo campur basa Arab, basa Jawa dicampur. Salaka taubatan, cepet-cepet to sira kabeh tobat. Wong Jawa dadi sluku-sluku bathok. Ya kan?
Taubatan la ilaha illallah, le tobat kuwi maca la ilaha illallah dadi dadi bathoke ela-elo. Itu seperti itu. Iki tak terangke sesuk meneh, ora tak teruske. Engko ndak tekan jam 5. Nah, ini ya jadi kita betul-betul harus memahami bahwa kita pimpinan yang baru itu betul-betul sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, di samping plupuh topo keli mau, Sunan Kalijaga juga pesen, ana 3 pesene. Urip iku arep. Nomor 1 urip iku arep. Nomor 2 urip iku urap. Nomor 3 urip iku urup. Nah iki Sunan Kalijaga. Nah maksudnya piye iki? Urip iku arep, wong urip iki kudu duwe kekarepan. Nek ra duwe kekarepan nglokro. Wong urip kok nglokro, wah wis gombal lamoh kuwi cara Jawane. Nah, itu begitu itu. Silahkan jenengan mencari apa filsafatnya Sunan Kalijaga yang berbahasa Jawa. Oke itu. Orang ngerti nenggon aku. Aku guru basa Jawa soalé. Nah, terus kuwi arep dadi duwe kekarepan. Sing nomor 2 urip iku urap. Urap ki nek ning gampangane nek urap ki nek ning Jawa Barat, nek ning Jogja jenengane gudangan. Nah, gudangan urap ki gudangan, paham? Lah gudangan itu apa? Masyarakat kuwi werna-werna. Iya. Islam werna-werna kok. Kuwi gak Islam tok kuwi. Durung sing liyane, walah wis pokoke werna-werna masyarakat. Lah kita harus paham bahwa paham yang di masyarakat itu banyak sekali campur aduk kaya gudangan paribasane. Nah, kita harus bisa bagaimana cara menyampaikan kepada keadaan yang gudangan seperti itu. Bisa diterima tetapi tanpa menyakiti hati orang lain. Bisa diterima tetapi tidak merasa direndahkan oleh mereka. Mereka tidak merasa direndahkan. Itu urap maksudnya begitu. Yang terakhir tadi urip iku urup. Urup kuwi madangi mencerahkan. Mula Muhammadiyah berkemajuan dan mencerahkan. Harus bisa seperti itu. Ngoten nggih? Ya. Oke, itu khusus untuk pimpinan. Yang kedua tentang kunjungan. Maksud dan kunjungan. Lah kunjungan ini itu memang program dari pimpinan pusat agar PDM-PDM itu melakukan kunjungan untuk menyampaikan apa yang dinamakan Islam berkemajuan. Itu nek masyarakat Arab apa to Islam berkemajuan berarti padha NU Islam Nusantara padha kuwi ndak. Yang berkemajuan itu organisasinya. Organisasinya jangan sampai menjadi organisasi ortodok. Ortodok itu apa? Ortodok itu stagnan. Ora ana perkembangan blas. Kolot. Wis pokoke mbah-mbahku mbiyen ngene ya neka-neka ngono kuwi. Kuwi kolot kuwi. Mula dijenengi ortodok. Ortodok kuwi organisasi topo ndodok. Nah, dadine ra mlaku nanti-nanti. Nah itu. Nah, makanya Islamnya berkemajuan dan mencerahkan. Lah berkemajuan itu seperti itu. Yang pertama, ciri berkemajuan itu adalah tauhid tetap bertauhid 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu saja, ora ditambah-tambahi. Islam kira perlu ditambah, ora perlu disudo, ora perlu dimodifikasi. Nggih to? Nek dimodifikasi
nek sepeda motor apik dimodifikasi. Iso dadi ngleling kae sepeda motor. Nek Islam kok dimodifikasi? Ora karuan kuwi mau. Wis pokoke ora karuan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Islam berkemajuan. Kenapa dijelaskan? Masyarakat bawah bene nek ngerti apa to Islam berkemajuan karepe? Ada 5 cirinya. Yang kedua, tetap ar-ruju' ilal Quran was sunnah, tetap itu. Untuk menerjemahkan Quran dan sunnah itu kita Muhammadiyah menggunakan metode bayani, metode burhani, metode irfani. Itu kita menggunakan apa to Pak kuwi? Gampangane wae. Bayani kuwi tekstual ngono wae ling ngartekke. Bayani ki tekstual. Burhani kuwi kontekstual. Irfani itu sesuai dengan akal pikiran dan pengalaman kita masing-masing. Gitu, irfani. Gampangane seperti itu. Contoh. Secara teks afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu sekalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Mergone nek neng kono kan hewan yang paling terkenal kan unta. Itu tekstualnya seperti itu. Kontekstualnya kita orang Islam harus mempelajari ilmu kehewanan. Ngono lho. Ya dadi wong Islam ki yang sinau biologi barang aja ming apa makrifat tok aja ming makrifat wae. Gitu loh. Harus mempelajari ilmu biologi. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana langit ditinggikan? Berarti kita orang Islam harus mempelajari ilmu perbintangan, ilmu bumi antariksa, ilmu falak. Itu orang Islam harus seperti itu. Gitu. Paham nggih? Jadi apa namanya? Burhani, irfani, bayani itu seperti itu. Jadi paham kita. Nah, ini yang ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, di Muhammadiyah itu tetap mempunyai faham ijtihad dan tajdid. Ijtihad dan tajdid. Lah karena ada ijtihad, apa ijtihad itu? Memusatkan akal pikiran dari orang banyak dijadikan satu untuk memutuskan suatu hukum yang masih khilafiyah. Itu ijtihad. Contoh. Hadisnya begini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gham faqdurulah. Poso sira lamun ta wis ru'yah, bodho sira lamun wis ru'yah. Nek ketutupan fa'idhom jikalau terhalang faqdurulah etungen. Kan ngono. Nah, ru'yah itu apa? Alhamdulillah saya membawa teman ahli agama iki magister agama kabeh loro iki. Ya. Ketuane PDA ya magister agama. yang sekretarisnya juga magister agama, satu alma mater lagi, sekelas lagi, aliae wis bareng terus iki. Aliae bareng terus nganti tekan neng IAIN apa saiki UIN saiki. Neng UIN kuwi ndak, UIN kuwi Universitas Insyaallah Negeri. UIN. Nah, karena ada ahli agama jadi ini aku lagi ngomong muga-muga nek salah dibenerke. Ru'yah itu artinya apa? Ru'yah itu bukan melihat artinya. Kalau melihat itu ro'a. Wis goleki ning kamus Munjid. Ro'a, man ro'a minkum mungkaron. Jikalau kamu melihat kemungkaran, ro'a itu melihat. Tetapi karo ru'yah
Itu artinya mengetahui. Ya. Mengetahui apa? Saya kelahiran 62. Wis tuwa iki darane ora apa? Tuwa wis pangsiung nih. Pak Kasri kelahiran 61. Nah, ya, meng bareng padha karo. Nah, Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45. Berarti saya dan Pak Kasri itu belum pernah melihat nek Indonesia iki tahu dijajah Londo. Aku rung tau ndelok, rung tau ngerti aku. Tetapi saya sudah mengetahui bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda 350 tahun. Lah dari mana? Dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu ilmu untuk mengetahui, ngono lho. Bulan iki aku ora ngerti nang ngendi nggone. Ya kan? Ning aku sudah mengetahui kalau bulan itu sudah ada di sana itu sekian derajat, sekian menit, sekian detik, sudah tahu. Makanya akan ada peristiwa gerhana niki kapan, pirang menit, pirang detik, bahkan pirang sekon ngerti. Nggih to? Nah iya. Itu sudah tahu kita, tidak harus melihat. Ning kandhane ngeyel. Ora mantep carane. Makanya ru'yah itu artinya mengetahui sebenarnya begitu itu. Silahkan baca kamus kalau tidak percaya. Itu begitu. Nah, kebetulan saya dan Pak Kasri itu sama-sama eksakta ini. Sekolahnya kuliah ini eksakta. Meng begitu dari eksakta SMA-ne, Pak Kasri langsung masuk neng biologi, saya masuk neng matematika. Lho jarene guru agama guru basa Jawa lah kok matematika, memang saya kuliah jurusan matematika. Gitu. Jadi saya tahu dengan matematika itu kalau sudah ada besaran sudut konjungsi namanya, itu nanti bisa tahu dengan menggunakan trigonometri namanya. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan, tahu semua itu. Oh berarti tingginya berapa derajat sudah tahu. Ngitung paham. Rasah nganggo kalkulator. Nah itu. Aku mosok jurusan eksakta kok. Iya. Itu betul. Nah, makanya kita tetap harus mantap. Memang itulah ijtihad kita, dan tajdid itu adalah pembaharu. Kita itu pembaharu, bukan yang diperbarui adalah Islamnya bukan, tetapi yang diperbarui adalah cara-cara metodenya. Islam itu sudah up to date, resah diperbarui sudah up to date, cocok sesuai dengan perkembangan zaman dari Adam sampai besok kiamat, diterapke cocok wesan. Nah, itu ciri yang keberapa mungkin, Pak? Ketiga. Nah, ciri yang keempat, Muhammadiyah itu berfaham wasatiyah. Wasit ki gunane nggo apa? Untuk menengahi to. Wasit. Berarti wasatiyah itu kita itu tengah-tengah, tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak mengikuti mbah-mbahe. Ning pokoke kita tengah-tengah, tetap melaksanakan Islam secara murni dan konsekuen. Ngono ki wae. Nah, itu wasatiyah itu begitu. Makanya untuk orang Islam, untuk Muhammadiyah, warga Muhammadiyah khususnya, arep ngingu jenggot monggo. Ora bakal dilokke. Ya toh? Orang ngingu jenggot rapopo. Mau memakai pakaian yang cingkrang monggo. Tidak cingkrang rapopo. Itulah wasatiyah itu begitu itu maksudnya. Oke. Kemudian yang kelima, Muhammadiyah itu tetap berpaham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin jangan diartikan lain. Maksudnya rahmatan lil alamin itu kita tetap harus menghormati agama lain. Ojo nglokke, ibadah kok
nembang-nembang. Wong kene wong Islam ya sing nembang-nembang jangkep ibadah ya akeh kok. Nah kan gitu, wis rasah. Pokoke kono ibadah carane kono. Yo ben sak karepmu dhewe, carane awake dhewe ngene iki, itu saja. Itu karena rahmatan lil alamin itu begitu, ora kok terus awake dhewe kudu melu nang gereja, kudu melu nang klenteng, kudu melu nang pura. Jangan. Tetap rahmatan menjadi rahmat seluruh alam itu pokoknya kita ada manfaatnya tetapi tidak mengganggu yang lain. Itu yang paling penting. Ini tujuan dari apa tadi? Enggak, tujuan dari kunjungan itu bene masyarakat umum tahu maksudnya apa. Begitu. Nah, kemudian juga ada tambahan yaitu program dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Program pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman itu ada 8. Yang pertama itu peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah. Pokoknya harus kita fahamkan ke masyarakat tentang Islam dan ideologi Muhammadiyah itu seperti apa. Kita orang Muhammadiyah harus istiqomah. Nek perlu diokeile ngaji. Ranting kuwi minimal sebulan sekali itu sudah minimal. Nek iso sebulan 2 kali, syukur sebulan 4 kali. Wah, setiap pekan ngono. Aja kok malah di sebulan ming ora ana sebulan malah ming selapanan. Dadi ming setahun ming ping 10 nek selapan dina ki ya to. Nah, donge ping 12 malah ming ping 10. Nah, ini harus dikuatkan ideologi. Kalau kita tidak menguatkan ideologi, Muhammadiyah entek sesuk. Soalnya dari mereka itu yang grogoti pinter banget. Ya, cocok karo kahanan masyarakat kok kepiye. Nah itu nanti kita habis. Kemudian yang kedua tadi penguatan dan penyebarluasan risalah Islam berkemajuan tadi. Kemudian yang ketiga memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput. Diperkuat. Setiap jamaah didatangi, dikasih pengajian. Wah, kentekan neng Muhammadiyah ora bakal kentekan bahan. Pokoknya menyampaikan putusan tarjih wis pirang tahun ra rampung-rampung pokoknya tenan kok. Iki agek putusan tarjih mengko terus diselingi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Wis akeh banget wis pokoknya. Terus wis jelas karo masyarakat harus. Kemudian mengembangkan amal usaha unggulan. Kalau bisa setiap cabang itu mendirikan tokomu. Sudah belum sini? Segera. Pernah digagas. Baru digagas toh? Dan sudah action. Oh, ning oh. Berapa puluh juta waktu itu. Heeh. 4 tahun yang 5 tahun itu ya. 5 tahun yang lalu. Terus saiki? Tapi enggak tahu juga. Oh, nah ini. Padahal jarene Muhammadiyah ki kondang administrasine. Ini. Bagus. Makanya kalau bisa setiap cabang minimal 1 syukur setiap ranting, gitu loh. Nah, saya kan di Muhammadiyah. Saya di Seyegan. Seyegan itu piye iki tuku lemah, tuku. Lembangun urunan meneh, tuku urunan, bangun urunan, modal urunan sekarang berjalan dengan baik. Intinya bisa berjalan dengan baik, syaratnya warga Muhammadiyah nek blonjo rono. Wis neng tokomu, le blonjo jenengan neng Alfamart, neng Indomaret, wah kacau kuwi. Ayo ora bakal urip. Nah, pokoknya kacek 50 rupiah, alamin kacek 50 rupiah, syukur podo gitu. Syukur luweh murah. Pokoknya kita hidupkan sendiri. Ora lho nek arep ning tokomu kuwi lho. Nah, kemudian yang kelima mengintensifkan dan memperluas dakwah di kalangan generasi Z. Generasi dulu kita dengan generasi sekarang beda. Kita dulu gangguannya sethithik, saiki gangguannya akeh banget. Mbiyen ki awake dhewe nek ndelok ketoprak ming malam Rebo kok. Kowe dadak nang gone tangga desa. Nang gone Pak Lurah, nang gone
Itu dulu begitu itu. Lah saiki saben kamar ono. Bahkan bendina dicekel ngene iki bocah-bocah. Kan saya le gangguane akeh banget. Lah kepiye Muhammadiyah ben tetep iso eksis le memperkuat paham Muhammadiyah kuwi lho. Itu harus itu kalau seperti itu. Nah, bagaimana caranya monggo dicari solusinya masing-masing. Karena masing-masing cabang, masing-masing dusun itu berbeda-beda. Ya kan? Nah, sekarang itu untuk apa? Untuk ngoplo. Ya, pemuda-pemuda kita untuk ngoplo mudah kok. Ming 2.500 entuk 10 pil. Murah banget toh. 2.500 entuk 10 pil sing dituku apa? Kuwi pil sapi. Janjane obat sapi. Aduh dituku 2.500 entuk 10, aduh nggo ngoplo. Ya karena saya lihat apa jenengane? Lihat berita kan begitu. Ora kok terus aku pengalaman ki ora. Kok terus dianggap pengalaman. Nah, itu tantangan bagi kita. Makanya kita tetap harus begitu. Kemudian reformasi kaderisasi di setiap cabang ranting diharapkan ada PCNA-nya hidup, PCPM-nya hidup, Pokamnya hidup, HW-nya hidup. Kudune ngono kuwi. Nah perlu kene iki marep ana pengukuhan, kuwi mulai ning prapatan karo ning kono kuwi disegati kokam. Ah ming gek musda wingi to. Kudune ning event-event ngene iki kokam diundang kan begitu. Nah men ketok gitu loh. Kiprahnya itu ada. Nggih, wis pokoke iki kebaca durung ana sesuk ana. Ah sesuk mbok menawa pas pengukuhan Aisyah wis ana kan gitu. Nggih. Kemudian reformasi organisasi dan digitalisasi. Sekarang karena sudah digital itu kemajuannya sangat cepat. Ya kudune coba nek jenengan pamane ngetik apa Pak? Salat yang benar, metu dhisik dhewe mesti NU online. Nah, wis mesti kuwi. Mula jenengan kudu apa gerak cepat. Misalnya Pak Ketua, Ketua Lawas Pak Jarwo itu ngisi ngaji, langsung direkam, langsung masukin ning YouTube, ngono. Ini live deh sekarang Pak. SMP channel. Nah, ngono kuwi. Siap. Oke, berarti masuk iki. Apa? Nah, itu begitu itu harus bagus. Nah, terus apa lagi di PDM juga sekarang aktif. Webnya PDM sekarang aktif, silahkan membuka terus ada apa berita-berita di PDM. Sekarang sudah seperti itu. Nah, jadinya kita betul-betul bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ke-8, yang terakhir yaitu memperluas dan melembagakan Muhammadiyah berbasis komunitas. Itu program PDM. Berbasis komunitas itu apa? Sekarang di PDM sudah ada komunitas difabel, ada komunitas. Sekarang silahkan bentuk komunitas yang bukan hidimu kan difabel kamu. Komunitas anak yatim, komunitas orang tua, komunitas itu sekarang harus berbasis komunitas lansia. Komunitas lansia, jaringan Muhammadiyah, wes pokoknya harus membuat seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita semuanya gerak, Muhammadiyah di Sleman akan lebih maju. Dan insya Allah untuk pimpinan yang sekarang ini insya Allah kompak. Pokoknya harus dan harus begitu. Ngoten nggih. Lah ada titipan yang lain. Ini titipan iki. Nek sing kunjungan pertama iki pokoke ya mengarep tujuane iki. Titipane kuwi titipan saka wilayah. Wilayah kuwi wis mutuske nomor pira wis ora tak sebutke. Sing penting jenengan kudu patuh. Wis diputuske karo
wilayah Muspin Wilsus kita harus patuh. Terus ndak tak takon, lho kok sauki sing di jagoke kita napa? Kuwi anom isih cah cilik ora ngono. Pokoke putuske ya wis, awake dhewe mung manut. Apalagi sekarang tantangannya sangat berat juga. Kok sangat berat? Yang pertama, jago kita itu kok jago kita. Calon-calon dari Jogja itu ana lho, calon sing ora tau neng ngendi-endi, ming ro turu we nomor 1 ki ana. Ora nomor 1 jumlah bitinge kuwi lho. Suarane kuwi lho, padahal kuwi ming ro turu ora tau kampanye, ora tau ngenehi penjelasan, neng kono ya ora tau usul apa-apa, nek sidang ming turu nomor 1 suarane gumun aku. Iki uteke wong Jogja iki kepiye aku. Itu tantangan. Kedua, ada tantangan lagi. Tantangannya sekarang orang-orang partai do kepengin duwe calon. Padahal nek kudune sing jane partai iki nek arep nyalon ya liwat legislatif, ya toh? Calon legislatif aja kok terus terobos neng DPD nek zaman biyen utusan daerah. Aku kudune iki nek utusan daerah iki nek melu-melu zaman biyen malah apik, rasah dadak. Melu coblosan langsung utusan saka Muhammadiyah ngono, rasah dadak melu coblosan utusan saka NU. Dadine setiap daerah beda-beda. Nek sing ning daerah kono ora ana NU-ne ya Muhammadiyah tok, ning daerah kono ora ana Katolike ya aja ana utusan Katolik kan begitu. Jadi berbeda-beda ning utusan daerah. Kalau dulu rasa melu malah apa toh rasa melu coblosan. Nah sekarang kudu melu coblosan jadi kita berusahanya sangat-sangat berat itu karena seperti itu. Partai do jagoke, sing do jagoke saiki ana partai abang saiki jagoke. Wes piye kuwi? Parah kuwi. Makanya kita harus kompak. Terus ana meneh liyane saka partai abang. Saka partai Oren. Nah, saka partai Oren yo jagoke, mongko sing dijagoke mantune piantun Kauman. Dadi nondi-nondi aku ki wong Kauman, aku ki wong Muhammadiyah. Sing sauki ki rak ming diputuske karo pimpinan. Janjane nek ning jamaah ki yo aku iki lah ngono kuwi. Repot. Angko anggere kabeh partai melu njagokke dadi DPD, akhirnya fungsi DPD wis ilang. Dadi ini padha karo partai kabeh yoan. Kan ngoten. Makanya kita harus kompak. Nek perlu ki janjane ki engko Muhammadiyah ki ndilalah sesuk ki nomor 1. Nomere Pak Sauki ki nomor 1. Muga-muga entuke ya nomor 1. Nek ora muga-muga. Muga-muga entuke nomor 1. Nek entuke nomor 1, 5 tahun ke depan saka Muhammadiyah njagokke loro kan ngono. Entuk akeh banget njagok ngono kuwi ora apa-apa. Ora kok ming upama kuwi. Wong upamane nek entuk berapa juta kan otomatis wah iki apik iki. Ngono ning ketoke ya muga-muga nomor 1 ngono wae. Terus sesuk gandeng pancen Pak Sauki nomor 1, pokoke le kampanye. Dari kebaikan PCM lain harus ditiru yang baik-baik. Di Gampeng itu door to door. Mbuh kuwi Muhammadiyah, mbuh kuwi dudu Muhammadiyah, pokoke dinehi amplop. Kuwi ning ning Gampeng. Terus wali-wali murid. Wali murid. Bukan siswa, aku seneng nganggo murid. Nek mergane murid kuwi bahasa Arab, murad. Ning nek siswa kudu bahasa Arab. Anak didik kudu bahasa Arab. Ngono aku tetep pakai murid. Lah wali-wali murid dikumpulke ngaji. Begitu ngaji, rampung ngaji kabeh nehi amplop. Gitu di Gampeng begitu itu. Amplope ya ora setitik, isine gambar
Nek wingi Afnan, sesuk gambar Sauki ngono lho. Karo ditulisi mohon untuk didukung dan dipilih ngono. Nek min dukung we iso, hale milih kuwi. Ngono didukung dan dipilih. Itu begitu. Terus gampang wis. Minggir wingi wis langsung menyatakan. Lho, iki ketua PDM ki minggir iki. Ketua PDI itu minggir. Minggir langsung menyatakan, Aisyah siap memberi konsumsi besok di hari untuk para saksi. Lho galeng to. Lah iya makanya ngono kuwi dicontoh. Ning nyatane wingi sing Sleman, sing ijo mingagi 3. Gamping, Moyudan, minggir, liyane jeh do abang kabeh. Berbah ya iya abang. Sayegan nggon aku to, ya abang. Takoni wae, mula aku lehku ngomong rak bingung aku. Ah sayegan ya abang ngono to. Ya lehku kepiye leh arep usaha wis pol-polan ya Yohan. Tapi seperti itu. Ngoten nggih? Untuk lebih jelasnya, yang lebih jelas lagi, untuk berbah itu targetannya harus berapa ribu, nanti ada tim dari tim pemenangan daerah. Nah, dari saya cukup saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jalan Pak Ngaisyah dhisik. Ngaisyah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah Kapanewon Berbah. Ya, siap berubah setiap saat karena memang harus ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kami dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman pada hari ini saya sowan ke Berbah bersama Bu Retno Endah Sawitri, teman saya di mana-mana nggih. Ya, jadi mudah-mudahan kita makin kompak. Begitu juga dengan Bapak Ibu Muhammadiyah dan Aisyah Kapanewon Berbah kompak juga. Ya, jadi seperti disampaikan oleh Pak Harjoko tadi saya juga kaget karena tulisannya dulu deh pengukuhan. Kita orang nggak berkas sih kok pengukuhan. Ternyata yang dikukuhkan Muhammadiyah dan yang diundang hari ini Muhammadiyah. Dan yang diaturi PDM. Ini sama sekali nggak ada tanda-tanda Aisyahnya. Ya, sehingga mudah-mudahan kehadiran kita di ruangan ini hari ini berkenan di hati Bapak Ibu PCM dan PCA Berbah. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih. Ya, jadi untuk menindaklanjuti muscap yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Aisyah, monggo silahkan untuk segera dilengkapi personilnya dari Ibu-Ibu Aisyah, jangan lama-lama karena memang tugas yang berikutnya nanti segera untuk rapat kerja, segera untuk masing-masing juga melaksanakan musyawarah ranting untuk segera dibentuk TPC dan TPRT juga. Ya, jadi ada kelompok-kelompok juga yang disebut dengan skoci dalam Muhammadiyah dan Aisyah dalam menindaklanjuti amanah dari Muspim Wilsus. Jangan lupa juga untuk merekrut kader muda yang tadi disampaikan oleh Bapak Harjaka. Jadi saya lihat ini yang di belakang juga ibu-ibu muda, monggo bergabung dengan Aisyah. Jadi kalau tadi dari Bapak Muhammadiyah juga sudah merasa, wah ini senior tersingkir. Jadi bukan tersingkir, bapak-bapak yang sudah punya pengalaman yang cukup banyak ini, harapannya nanti menjadi pendamping, pembimbing, motivator, inspirator, stabilisator agar Berbah makin maju, berkemajuan. Kita hidup di Indonesia. Ya, jadi bukan seperti disampaikan oleh Pak Harjoko tadi, tetapi semangat kita amar ma'ruf nahi mungkar bersama Muhammadiyah dan sukseskan DPD.
Yang terakhir nanti sebelum Mas NCP, karena waktunya kan nanti sebelum jam 3 sudah adzan nggih. Ya, jadi itu nanti Mas NCP banyak yang akan disampaikan. Terakhir saya sampaikan untuk menguatkan semangat kita. Lari pagi keliling lapangan Auri. Sini agak dekat ya. Yeah. Badan sehat setiap hari. Oke. Muhammadiyah Aisyah Berbah Nyawiji sepakat untuk menangkan Bapak Saugi, pinter. Yeah. Yang kedua, burung kutilang terbang di awan, ikan berenang di mana? Ya, ikan berenang di lautan. Muhammadiyah Berbah makin menawan, makin indah bila Aisyah tidak ditinggal. Saya tadi akan bagi kok Aisyah ditinggal-tinggal tuh gimana gitu ya. Jadi gandengan tangan terus kok ya, jangan ditinggal nggih bapak-bapak nggih. Ya. Ra bareng dadi ra kompak gitu ya. Nggih, dereng siap. Ya jadi enggak apa-apa. Mau Aisyah itu juga siap kok diajak rapat malam-malam nggih. Nggih, siap dengan pengajian sekaligus itu bisa dikomunikasikan. Petik stroberi di lereng Merapi. Ya, di Bu Isrodah kita petik jambu dalhari. Ada maunya ini.